Yuk, selamat datang di channel kita, Sipil Kevindra yang hebat, yang bermanfaat. Kali ini kita akan membahas tentang semen, jenis dan kegunaannya. Oh, maaf ini salah ketik ya. Semen, jenis dan kegunaannya. Ya, nanti kita akan membahas tentang jenis-jenis semen, apa yang dimaksud semen, dan tentu dengan kegunaannya. Oke? Sebelum kita mulai, tidak bosan-bosannya agar kita semua tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kembali pada rekan-rekan semua untuk like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Karena like, share, komen itu gratis. Oke, yuk kita lanjut langsung saja. Gaskan. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe-nya. Oke. Pengenalan semen ya. Jadi kita akan mempelajari tentang semen, jenis semen, reaksi kimianya, tipe dan fungsi dan kegunaannya serta semen khususnya. Jadi nanti kita akan mempelajari ini semua ya. Jadi dengarkan baik-baik, simak sampai selesai video ini. Oke? Yuk kita langsung saja. Pengertian semen yaitu adalah suatu bahan pengikat yang mengeras jika bereaksi dengan air serta menghasilkan produk yang tahan air seperti semen Portland, semen alumina, serta semen putih. Jadi semen ini berfungsi sebagai bahan pengikat ya bro ya, sebagai bahan pengikat yang mengeras bila bereaksi dengan air seperti itu. Oke. Untuk komponen utamanya dari semen Portland itu sendiri, yaitu ada batu kapur yang mengandung CaO atau kapur lem, ya, dan lempung yang mengandung komponen silika, oksida alumina, serta oksida besi. Jadi setiap semen pasti mengandung ini ya, ada CaO, ada silika, oksida, dan Fe atau oksida besi. Jadi setiap semen pasti mengandung ini ya, oke. Kita lanjutkan saja. Nah, jenis semen. Nah, semen itu sendiri dibagi ada dua. Satu semen hidrolis, yang kedua adalah semen non hidrolis ya. Apa itu semen hidrolis? Yaitu mengeras bila bereaksi dengan air, tahan terhadap air dan stabil dalam air setelah mengeras ya. Ini umumnya yang kita gunakan, yang dijual di pasaran itu namanya semen hidrolis ya, yang untuk pekerjaan struktural ya, pekerjaan struktural semua yang berhubungan ini pasti pakai semen hidrolis seperti itu. Nah, yang kedua adalah semen yang non hidrolis, yaitu dapat mengeras tetapi tidak stabil dalam air. Nah, dia mengeras bisa tapi tidak stabil dalam air. Contoh gipsum dan kapur keras. Gipsum yaitu mengeras bila bereaksi dengan air tapi akan larut dalam air. Kapur keras mengeras apabila bereaksi dengan CO2. Nah, jadi semen itu ada semen hidrolis dan semen non hidrolis. Yang kita gunakan, yang kita bahas saat ini adalah semen hidrolis. Lanjut saja. Nah, bila ada pertanyaannya dari rekan-rekan semua bisa ditulis ya di kolom komentar ya, seperti itu. Nah, ini untuk reaksi kimianya ya. Nah, setelah tadi belajar tentang apa itu semen, nah ini ada reaksi kimia. Itu ada batu kapur yang tadi dan lempung. Nah, batu kapur adalah CaO plus CO2 dan lempung silika, amonia, oksida besi, dan H2O. Nah, jadi reaksinya pasti dari bahan ini ya. Dari bahan ini kemudian dia bereaksi, CaO bereaksi dengan silika menghasilkan trikalsium silikat atau C3S. Kemudian dia bereaksi, CaO juga bereaksi dengan silika juga menjadi kalsium silikat. Nah, ini juga bereaksi juga CaO dengan alumina menjadi trikalsium silikat, trikalsium alumina atau C3A. Dan CaO dia bereaksi dengan alumina dan besi menghasilkan trikalsium aluminiforit ya. Nah, ini jadi reaksi dari
batu kapur tadi, CaO tadi, itu menghasilkan C3S, C2S, C3A. Dan ini C4AF ya. Kalau C3S dan C2S ini panas hidrasinya agak tinggi ya. Nah, nanti kita akan bahas apa itu perbedaannya. Dan kalau C3A dan C4AF ini dia panas hidrasinya agak lebih rendah ya. Seperti itu. Nah, ini dari reaksi kimia semen kan, mudah kan? Seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, tadi C4AF, kalau di mana C3S, C2S, dan C3A dan C4AF merupakan komponen karakteristik dari semen Portland. Jadi semen Portland ini pasti mengandung 4 ini ya, seperti itu. Kita lanjutkan saja sifat teknis dari semen. Nah, jadi tadi sifat teknis semen dia ada susunan kimia yang tadi sudah sebutkan, ada gipsumnya, ada kehalusan butiran seperti ini ya. Nah, terus ini contoh ya analisa kimia dari semen Portland. Nah, ini contohnya komposisinya CaO. Ini misalnya ya, ini permisalan C ya. Contoh setelah dari semen itu dilakukan pengetesan menghasilkan CaO nampa, silika 19 dan seterusnya ya. Seperti ini. Nah, ini yang CaO, silika, amonia, Fe ini menambah kekuatan beton seperti itu ya. Ya, untuk yang mengurangi yang ada sifat jeleknya itu ada mangan, SO sama ini. Nah, ini nanti dibatasin juga ya. Ini karena dia bersifat merugikan. Kalau ini menguntungkan, dia merugikan seperti itu. Kita lanjutkan saja. Nah, ini batasan umum komposisi semen ya, batasannya seperti ini. Gerak-gerak ya. Ini diambil dari A.M. Neville ya. A.M. Neville ini buku ya, ini pengarangnya namanya A.M. Neville, tahun 95 diterbitkan. Untuk komposisi semen dia CaO itu antara 60 sampai 70, silika 1725, amonia dia 3 sampai 8, besinya 0,5 sampai 0,6. Nah, ini dari Ca, Si, Al, Fe ini memberikan keuntungan. Nah, yang merugikan ini ada 3 ini ya, mangan, alkali, ada sulfur ya. Jadi 3 ini juga nanti dibatasi ya, seperti itu. Nah, ini perkiraannya nanti seperti ini. Ini untuk kandungannya itu minimal di range seperti ini ya. Oke. Kita lanjutkan saja. Nah, ini yang tadi yang kita bahas ya. Nah, jadi ada komponen semen kecil yang tapi sangat mempengaruhi ya. Yang tadi ini memberikan sifat yang merugikan. Dia ada mangan, sulfur, alkali, dan loi ya. Kalau magnesia atau MgO, nah ini pengaruhnya apa? Dia nanti ada pengaruhnya itu memberikan penambahan volume ya. Kalau dia terlalu berlebihan akan menjadikan beton itu istilahnya kalau dibuat beton dia akan mengembang seperti itu ya. Nah, ini dengan sendirinya penambahan volume akan dialami oleh beton yang menggunakan bahan tersebut serta dengan retak-retak. Nah, maka kadarnya dibatasi sampai 5%. Nah, untuk sulfur dia juga dibatasi 2,5 sampai 3%. Nah, ini pengaruhnya apa? Nah, ini ada pengaruhnya yaitu akan menimbulkan apabila kadar gips terlalu tinggi, maka selama berlangsungnya proses pengelasan akan timbul pengembangan gipsum. Itu yang bersama, jadi mengembang juga ya. Jadi kalau misalnya ada beton mengembang, bisa jadi MgO-nya atau mungkin sulfurnya dia kelebihan seperti itu. Alkali, nah alkali ini dia dibatasi 0,6% ya, seperti itu ya. Jadi alkali ini dibatasi ya seperti itu. Jadi alkali itu tidak hanya di material tapi juga di semen juga dibatasi ya seperti itu. Nah, ini nanti kalau berlebihan akan timbul reaksi yang merugikan beton ya seperti itu. Terus yang keempat ini kehilangan berat akibat pemanasan toloi ya seperti itu ya. Diizinkan dia adalah 5% pemanasan dengan suhu 1000 derajat Celcius. Jadi selain memberikan tadi keuntungan, nah ini ada komponen kecil-kecil ini ada 4 item ini juga harus dipertimbangkan ya. Nanti kita akan lihat ke sertifikatnya, nanti kan di situ dicantumkan juga ya seperti itu. Oke. Sekarang semen khusus ya, kita mungkin agak cepat saja ya. Di STMC 150 itu semen diklasifikasikan ada 5 tipe, yaitu tipe 1, 2, 3, 4, dan 5 ya.
Jadi kalau berbicara tentang semen ini biasanya mengacu ke ASTM C150 ada 5 tipe. Nah, terus apabila semen bereaksi dengan air maka timbullah panas ya hidrasi yang cukup banyak ya. Nah, komponen C3S dan C3A menghidrasi cukup cepat, sedangkan C2S dan C4AF menghidrasi lebih lambat serta mengeluarkan panas hidrasi dengan kecepatan lebih rendah. Ya. Tadi yang sempat saya sebutkan di atas, kalau C3S, C3A ini panasnya agak tinggi ya. Ya, strengthnya juga agak tinggi. Kalau ini kebalikannya, dua ini panasnya agak rendah, tetapi juga strengthnya juga agak lambat juga seperti itu ya. Jadi di sini kita belajar tentang C3A dan C3A. Oke, nanti bisa kita lihat di slide selanjutnya ya. Nah, ini kita lihat tipe semen, fungsi dan kegunaannya. Tadi telah disebutkan C3S, C2S memberikan panas hidrasi yang cukup tinggi. C3A dan C4AF ini panas hidrasinya lebih lambat seperti itu ya. Nah, ini di ASTM tadi disebutkan C150 ada tipe 1, 2, 3, 4 dan 5 ya. ASTM-nya ini C150 84. Nah, untuk tipe 1 itu digunakan untuk beton-beton bangunan biasa ya. Ya, seperti kita gunakan ya. Umum kita gunakan. Nah, itu kita pakai tipe 1 ya, seperti ini, OPC istilahnya, OPC. Nah, itu C3S dan C2S-nya dia tinggi. Nah, untuk C3A dan C4AF itu agak rendah. Jadi kenapa kalau OPC mungkin panas hidrasinya tinggi ya, karena kandungan C3S sama C2S-nya itu memang tinggi juga. Nah, terus untuk tipe kedua yaitu modifi ya, dia modifikasi panas hidrasi dan tahan terhadap sulfat. Jadi panas hidrasinya agak rendah dan tahan terhadap sulfat ya. Digunakan untuk betonan massal dan biasa. Jadi dia bisa untuk beton massal, beton yang dengan pengecorannya banyak, atau beton-beton biasa seperti itu. Nah, ini yang membedakan tadi yang saya sebutkan. Nah, karena dia panas hidrasi rendah, otomatis C3S, C2S-nya juga lebih kecil dibandingkan tipe 1. Nah, C3A ini dibatasi juga sampai 6 ya, karena untuk mengendalikannya panas hidrasi tadi. Nah, seperti ini. Jadi komposisinya jelas ya. Semuanya lebih rendah daripada yang tipe 1 ya. Terus yang tipe 3 kuat awal tinggi ya. Jadi kuat awal masuk kuat, untuk kuat awalnya ya, strength-nya dia tinggi. Nah, ini biasanya pembetonan di musim dingin ya. Kebetulan kalau di Indonesia kan tidak ada musim dingin, jadi mungkin ini jarang digunakan ya, seperti ini. Seperti itu. Nah, ini yang membedakan C3A sama C3S-nya itu tinggi ya, bisa dilihat. Nah, ini dia juga dibatasi juga. Ini C3S-nya juga tinggi. Kenapa ini tinggi? Berdua ya, karena untuk kuat tekannya juga nanti kan tinggi juga ya, seperti itu. Nah, seperti ini juga dibatasi C3A ya. Ya, hampir-hampir mirip dengan tipe 1 sebenarnya. Cuma ini ada perbedaan di sininya. Ada pembatasan di C3A-nya, dia dibatasi maksimal ke 15. Terus tipe yang keempat panas hidrasi rendah untuk pembentukan massal, yaitu pembentukan mes konkret ya, pengecoran yang terus-menerus. Nah, ini C3A sama C3S-nya rendah. Bisa dilihat C3A rendah dibatasi 7, maksimal 7. Sama C3S dia juga rendah juga ya, seperti ini. Jadi ini memang digunakan untuk apa ya, panas hidrasinya rendah, ini sangat kecil, ini juga kecil juga ya, seperti itu. Terus yang kelima yaitu tahan terhadap sulfat ya, sulfat atau air laut. Nah, ini C3A-nya sama C4AF-nya rendah juga seperti ini. Nah, bisa dilihat ini komposisinya. Jadi yang membedakan tipe 1 sampai tipe 5 ya komposisi, persentase komposisi ininya C3S, C2S, C3A dan C4AF. Oke, kita lanjut, mudah kan? Nah, ini kita bisa lihat di sini untuk gimana? Nah, perkembangan kekuatan komponen semennya. Di sini ada waktu, day, hari. Di sini ada panas hidrasinya ya. Nah, bisa dilihat C3A sama C3S itu memang kan panas hidrasinya tinggi bila dibandingkan C4AF dengan C2S
2S. Jadi kalau pengen mungkin strength-nya awalnya tinggi ya C3A sama C3S-nya harus tinggi ya. Tapi kalau mengharuskan panas hidrasinya dia lebih rendah ya dipakai 2 ini ya. Seperti itu. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini kecepatan reaksi hidrasi semen ya, bisa dilihat di sini. Kecepatan hidrasi semen. Nah, di sini ada waktu, hari, di sini kuat tekan. Nah, kalau C3S-nya tinggi, otomatis dia kuat tekannya juga tinggi. Ya, ini misalnya 28 hari, ini 30 ya. Nah, di sini bisa FC berapa ini? 50 ya. Tetapi kalau kalau dia panas hidrasinya rendah dengan menggunakan apa tadi? C3S sama C4AF. Nah, di sini dia juga strength-nya juga rendah juga seperti itu. Nah, jadi kalau pengen kuat tekannya tinggi ya harusnya C3S sama C2S-nya memang tinggi, tetapi panas hidrasinya juga tinggi resikonya seperti itu. Bisa dilihat di sini ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh dari sertifikat semen. Di sini ada tipe 1 dan tipe 2. Itu yang membedakan apa tadi di sini yang tipe apa? Yang C3S ya. Nah, ini C3 kalsium aluminiumnya dia dibatasi maksimal 8 ya. Kalau di sini tidak ada. Ya, ini ada batasannya. Nah, di sini juga ada total alkalinya dia juga dibatasi ya. Maksimal 0,6 seperti itu. Nah, kalau yang belum paham lihat di sini ada sertifikat semen itu pasti ada 2 ya. Jadi ada tes fisika, di sini ada tes kimianya ya, ada properti fisika sama kimia. Nah, ini dia mengacunya, dia ada tesnya SNI ini. Seperti ini, tes metode pengetesannya, ini speknya yang harus sebagai acuan ya, acuan. Nah, ini hasil tesnya seperti ini. Nah, kita bisa lihat juga untuk semen tipe 2 dan 5. Nah, di sini ada beda juga. Ini 8% ya. Kalsium amonia ini sini dia maksimal 5 ya. Jadi bisa dilihat di sini komposisinya memang berbeda semua. Secara strength juga berbeda. Kita bisa lihat nih misalnya untuk kuat tekan ya. Di sini sampai 7 hari aja ya misalnya ini 28 hari kan masih proses pengetesan. Ketemu 298. Nah, di sini lebih rendah ya. Lebih rendah. Dia ketemu 276. Kalau tadi coba lihat yang pertama. Nah, ini bisa dilihat 28 hari udah ada belum nih? Oh, masih kurang ya. Kita ke 7 hari misalnya dia ketemu 305. Di sini semen tipe 2 karena ada C3S sama C2S-nya dikurangin, dia mesti lebih rendah. Nah, seperti ini. Oke. Ya, seperti itu ya. Ini contoh dari sertifikat semen ya. Bila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar ya. Jangan lupa mengingatkan kami untuk like, share, komen, dan subscribe. Oke. Terima kasih.